Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjidi, ini bab menyebutkan atau menuturkan ilmu dan fatwa fil masjid, di masjid. Ini bab ini disampaikan untuk menjawab permasalahan boleh enggak taklim di masjid. Menyebutkan ilmu maksudnya taklim. Boleh enggak jawab pertanyaan atau memberikan fatwa di masjid? Ya boleh, karena Nabi pernah melaksanakan ini. Ini dalam hadis ini ada satu contoh bahwa Nabi pernah melaksanakan ini. Ada orang tanya kemudian dijawab, atau Nabi pernah ngaji lah istilahnya, ngaji tanya jawab di masjid. Boleh nggak tanya jawab masjid? Boleh. Yang nggak boleh kampanye di masjid. Haddatsani Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'ad qala haddatsana Nafi maula Abdullah bin Umar bin Khattab an Abdullah bin Umar anna rajulan qama fil masjid. Dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, sesungguhnya seseorang laki-laki berdiri di masjid. Faqala, maka berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, min aina ta'muruna an nuhilla? Min aina, dari mana, ta'muruna, engkau menyuruh kami, an nuhilla, untuk kami ihlal. Ihlal itu mengambil mikot ihram. Faqala, maka menjawab Rasulullah SAW, yuhillu ahlul Madinah, mengambil ihram atau mengambil mikot penduduk Madinah, min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Wa yuhillu ahlu Syam, dan mengambil mikot penduduk Syam, minal Juhfah, dari Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najdin, dan mengambil mikot penduduk Najd, min Qarnin, dari Qaran. Faqala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, wa yazumuna anna Rasulullah qala, dan mereka para rawi menduga bahwasannya Rasulullah, wa yazumuna, dan mereka para orang-orang itu menduga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam, dan mengambil mikot penduduk Yaman, min Yalamlam, dari Yalamlam. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, lam afqah, aku tidak paham, hadhihi min Rasulillah, ini dari Rasulullah. Ini hadis tentang, ini bab besarnya, ini bab tentang ilmu. Memang ini bab tentang ilmu, babul ilmi. Di Sahih Bukhari itu pertama babul iman, bad'iul wahyi, pertama bab tentang permulaan wahyu. Kemudian bab ilmu ini kemarin kita sudah bahas tentang seorang yang malu nanya, tapi dia pesan tolong tanya nama orang. Boleh nggak? Boleh. Sayyidina Ali itu. Jadi ini contoh-contoh dari para sahabat, dari Nabi. Boleh nggak seperti itu? Ada contohnya, semua ada modelnya. Begitu juga ini. Ini contoh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat atau orang yang bertanya di dalam masjid. Boleh nggak? Boleh. Ini terjadi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada orang datang, laki-laki. Kemudian laki-laki itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ambil mikot di mana? Ini kejadiannya di Masjid Madinah. Kita ambil mikot di mana? Kami harus ambil mikot di mana? Kata Rasulullah, penduduk Madinah ambil mikotnya di Hulaifah, Dzul Hulaifah. Penduduk Syam ambil mikotnya di Juhfah. Kemudian penduduk Najd ambil mikotnya di Qaran. Kemudian penduduk Yaman ambil mikotnya di Yalamlam. Ini satu yang bisa kita ambil dari sini. Kemudian yang kedua, di sini Ibnu Umar mengatakan, lam afqah hadhihi min Rasul. Saya nggak ngerti kalau ini dari Rasulullah. Artinya di sini ada semacam keraguan. Ada semacam keraguan, apa betul ini dari Rasulullah? Apa betul hadis ini dari bukan hadis apa? Yang bagian ini nih, yang bagian penduduk Yaman ambil mikotnya dia dari Yalamlam, apakah ini dari Rasulullah atau bukan? Aku kurang paham. Jadi ada semacam keraguan di sini. Ini nanti diulang lagi. Memang yang ada dalam Sahih Bukhari itu satu hadis. Ini kan ada di bab 52, hadis 133. Nanti bisa diulang lagi di bab haji dengan yang sama. Ini juga, karena memang pembahasannya dilihat dari beda ini sudut pandang. Kalau ini dilihat dari contoh Nabi memberikan fatwa atau jawaban di masjid.
Nanti di bab haji ini dilihat dari bawah, ini adalah hukum haji. Hukum haji yang mana? Hukum haji tentang mikot. Mikot itu batas. Ada mikot zaman, batas waktu, yaitu batas di mana seseorang boleh melaksanakan haji. Mikot zaman haji mulai dari Syawal. Dari Syawal udah boleh itu. Udah boleh ambil mikot. Tapi orang kalau Ramadan gimana? Ramadan nggak ada haji, umroh. Terus dari bulan Syaban gimana? Syaban nggak boleh, bukan haji namanya umroh. Tapi dari Syawal udah boleh haji. Cuma kalau dia ambil haji di situ, ya karena dia belum tahallul, ya begitu aja jadinya. Maksudnya begitu aja. Jadinya tuh kalau dia belum tahallul ya pakai pakaian ihram terus jadinya. Kalau ambilnya dari Syawal. Nah, terus bagaimana? Umroh dulu di bulan Syawal. Cuma ini umrohnya adalah umroh haji. Umroh yang al-hajju wa timul hajja wal umrata lillah, yang di ayat itu sempurnakan haji dan umroh. Artinya umroh di situ adalah umroh wajib, yaitu umroh yang dalam rangkaian haji. Nah, setelah itu baru tahallul. Nanti baru hajinya yang mendekati 10 Muharram atau mendekati 9 Muharram, 9 Dzulhijjah, yaitu saat wukuf di Arafah. Karena intinya haji itu di Arafah. Ini akan diulang lagi nanti di bab haji. Memang Imam Bukhari seperti itu. Selain itu, selain dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kalau ini dilihat dari sudut pandang belajar atau memberikan jawaban, nanti di bab haji itu di sudut pandangnya sudut pandang hukum haji. Karena Imam Bukhari memang ingin mempopulerkan ini. Jadi ada beberapa hadis yang bisa diulang sampai 2 kali sampai 3 kali. Padahal hadisnya itu juga. Jadi sengaja supaya populer atau supaya orang banyak kenal, jadi masyhur. Kan diikuti sama orang sekarang. Dulu ada iklan tuh, iklan ingat beras, ingat kosmos, ya. Ada ya. Itu kan dulu orang nggak ada yang kenal kosmos. Apaan kosmos? Nah begitu muncul, begitu iklan ingat beras, ingat kosmos. Lagi ingat beras, sampai sekarang ingat saya. Gara-gara apa? Gara-gara sering diulangin. Diikutin tuh sama inian advertiser sama orang-orang yang bikin iklan. Nah, Imam Bukhari juga begitu, sengaja mengulang hadis ini, padahal hadisnya hadis yang sama ini juga. Kemudian sanadnya atau rawinya ya sama ini juga, tapi dicantumkan di berbagai macam bab. Ini di bab ilmu, nanti ada lagi di bab haji. Ini sengaja diulang-ulang supaya populer, supaya orang makin kenal. Ini satu ciri khas dari kitab ini, Sahih Bukhari ini. Babu man ajaba saila bi aktsara mimma sa'alahu. Bab orang yang menjawab penanya bi aktsara mimma sa'alahu, dengan jawaban yang lebih banyak dari apa yang ditanyakan oleh dia. Ini bab menjelaskan tentang menjawab pertanyaan tapi dengan jawaban yang lebih luas, yang lebih lebar. Boleh nggak? Boleh. Kejadian. Maksudnya Nabi pernah begitu. Jadi misalnya ada orang tanya, gimana hukumnya kalau saya itu berdoa tapi madhabnya tidak madhab kiblat? Nah, dijawabnya lebih luas. Tergantung, kalau Anda seorang imam maka memang tidak madhab kiblat, tapi menjadikan sisi kanan Anda sebelah makmum, sisi kiri sebelah kiblat. Tapi kalau Anda sendiri, bagusnya menghadap kiblat. Itu kan lebih luas tuh. Jadi pertanyaannya cuma satu atau lebih sedikit, tapi dijawab lebih luas. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena Nabi pernah melakukan itu. Haddatsana Adamu qala haddatsana Ibnu Abi bin An-Nafi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zuhri an Salim an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua jalur nih. Anna rajulan sa'alahu, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ma yalbasul muhrimu? Apa yalbasu yang dipakai al muhrimu oleh orang yang ihram? Muhrim itu orang yang ihram. Jadi muhrim itu bukan yang haram dinikahin. Kan dulu salah kaprah. Paling kita sebagian orangnya yang tahu. Kayak saya sama istri saya, sebutannya bukan mahram,
Kalau ada orang bilang bukan muhrim lo, salah itu. Emang semua kita bukan muhrim. Maksudnya bukan muhrim apa? Muhrim itu artinya orang yang nggak ihram. Ini kan orang yang nggak ihram. Nggak ihram kan ngaji kan kita? Iya, nggak lagi ihram. Ihram yang maksudnya lagi pakai pakaian haji. Ini kita bukan muhrim semua. Kenapa bukan muhrim? Emang kagak lagi ihram. Jadi sebenarnya bukan muhrim itu salah. Nah, jadi yang benar gimana? Antara laki sama perempuan yang sama-sama asing bukan mahram. Jadi salah kaprah itu sebutannya. Karena muhrim itu artinya orang ihram. Nah, kalau laki perempuan orang asing bukan keluarga, namanya sebutannya bukan mahram. Nah, kalau ini muhrim, orang yang ihram. Pertanyaan laki-laki itu kepada Rasulullah, apa yang boleh digunakan oleh orang yang ihram? Faqala, maka menjawab, apa yang boleh dipakai? Pakaian apa yang boleh dipakai? Yalbasu itu libas, pakaian. Bawahan maupun atasan namanya pakaian. Pertanyaannya hanya baju apa yang boleh dipakai oleh orang yang ihram? Faqala, maka menjawab Rasulullah, la yalbasul qamisa. Dia tidak boleh memakai gamis, jubah. Walal imamata, enggak boleh pakai udeng-udeng, tutup kepala. Walas sarawila, enggak boleh pakai celana. Walal burnusa, dan juga tidak boleh pakai burnus. Burnus itu semacam penutup kepala, tapi dia enggak nempel kayak imamah. Jadi gini ada tudungnya, topi lah kayak kita ya, burnus. Wala thauban masahul warsu awiz za'faron, dan tidak boleh baju yang sudah tersentuh oleh waras atau za'faron. Ini wangian maksudnya, za'faron dan waras. Fa illam yajid an-na'la ini, apabila dia tidak mendapatkan dua sendal, falyalbas khuffaini, maka hendaklah dia menggunakan memakai al-khuffaini, akan dua khuf. Wal yaqta'huma, dan hendaklah dia memutus khuf hatta yakuna, sehingga khuf itu ada tahtal ka'baini, di bawah dua mata kaki. Pertanyaan singkat tapi jawabannya lebih luas. Gimana boleh nggak? Boleh, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada satu hari laki-laki tanya kepada Rasulullah, apa yang boleh dipakai, baju apa yang boleh dipakai oleh orang yang ihram? Nah, Rasulullah menjawabnya lebih luas. Orang yang ihram muhrim namanya. Orang yang ihram nggak boleh pakai baju kurung atau jubah, nggak boleh pakai tutup kepala udeng-udeng, nggak boleh pakai celana juga. Celana nggak boleh juga pakai penutup kepala seperti model topi. Nggak boleh juga pakai baju atau pakai penutup yang sudah ada minyak wanginya. Kalau pakai sendal gimana? Boleh pakai sendal. Sendal itu kan terbuka. Terus kalau nggak pakai sendal, pakai khuf gimana? Khuf itu dari kulit, tapi dia nutupin mata kaki. Dia segini, khuf. Khuf itu ciri khasnya nutupin mata kaki. Kalau pakai khuf gimana? Pakai khuf nggak boleh. Kalau mau pakai khuf, maka potong, harus kelihatan mata kakinya. Jadi yang diperbolehkan sendal. Yang diperbolehkan sendal. Kalau sendal silakan pakai, tapi kalau khuf potong sehingga mata kakinya kelihatan. Ini bab ini juga tadi, bab ini juga nanti akan diulangi dalam bab haji. Jadi kalau ini sudut pandangnya ini atau arah pembicaraannya diarahkan kepada menjawab pertanyaan yang jawabannya lebih luas dibanding pertanyaan itu. Nanti di bab haji ini diarahkan untuk hukum pakaian-pakaian yang boleh digunakan oleh orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram namanya muhrim. Itu kalau pakai kacamata hitam, kacamata ringan, sama atas lempang itu masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh penutup ini kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul wudu'i wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.